Refleks adalah rangkaian gerakan yang dilakukan secara cepat, involunter, dan tidak direncanakan sebagai respon terhadap suatu stimulus. Refleks-refleks patologis itu sebagian bersifat refleks dalam dan sebagian lainnya bersifat refleks superficialis. Mekanisme terjadinya refleks. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensor dan neuron motor. Yang pertama, rangsangan dari luar diterima oleh reseptor. Impuls-impuls saraf neuron sensorik yang ada pada reseptor kemudian dilanjutkan ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Lalu, impuls dilanjutkan oleh interneuron dari neuron sensorik menuju ke neuron motorik. Nah, dari neuron motorik ini, impuls kemudian dilanjutkan ke efektor, lalu efektor dirangsang untuk berkontraksi sehingga terjadi gerakan secara spontan. Refleks patologis, refleks yang ditemukan pada orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya. Contohnya, refleks Babinski, kecuali jika ditemukan pada bayi. Adapun contoh Babinski Group yaitu refleks Chaddock, refleks Staver, refleks Gordon, dan refleks Oppenheim. Pemeriksaan refleks patologis adalah pemeriksaan neurologis yang dilakukan pada pasien dengan dugaan lesi upper motor neuron atau UMN. Secara umum, refleks patologi merupakan refleks primitif yang muncul pada orang dewasa akibat inhibisi kontrol lower motor neuron atau LMN. Apa sih UMN dan LMN itu? Nah, upper motor neuron atau UMN adalah neuron-neuron motorik yang berasal dari korteks motorik cerebri atau batang otak yang seluruhnya atau dengan serat saraf-sarafnya ada di dalam sistem saraf pusat. Lesi UMN atau upper motor neuron ditandai oleh kelemahan, kekakuan, hyperrefleks, dan refleks primitif. Lower motor neuron atau LMN adalah neuron-neuron motorik yang berasal dari sistem saraf pusat, tetapi serat-serat sarafnya keluar dari sistem saraf pusat dan membentuk sistem saraf tepi dan berakhir di otot rangka. Adapun pengujian refleks patologis yang kami lakukan yaitu refleks Hoffman dengan cara menjentikan ujung jari tengah klien ke bawah. Apabila klien normal, maka tidak ada pergerakan pada jari lainnya, tetapi refleks positif terjadi jika terjadi gerakan menekuk pada jari lainnya. Selanjutnya, pada pengujian refleks Tromner sama dengan refleks Hoffman. Yang membedakan adalah jentikan pada refleks Tromner ke atas. Refleks dikatakan positif jika ada fleksi atau gerakan menekuk pada jari-jari lainnya. Selanjutnya adalah refleks Babinski. Pada refleks ini, kita membuat goresan pada telapak kaki bagian lateral, dimulai dari tumit menuju pangkal ibu jari. Refleks Babinski dinyatakan positif jika didapatkan gerakan dorsofleksi ibu jari yang dapat disertai dengan mengkarnya jari-jari lainnya. Pengujian yang kita lakukan selanjutnya yaitu pengujian refleks Gordon. Pada refleks ini, kita melakukan pemijatan pada otot betis pasien. Refleks positif jika terjadi dorsofleksi ibu jari disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya. Pengujian selanjutnya yaitu refleks Oppenheim. Dengan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah pemeriksa diurut tulang tibia dari atas ke bawah.
Refleks positif terjadi jika adanya dorsofleksi ibu jari disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya. Refleks cadok. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menggoreskan ujung palu refleks pada kulit di bawah malleolus externus. Seperti pada pengujian sebelumnya, apabila pasien normal, maka tidak ada reaksi dari kakinya. Refleks positif jika terjadi dorsofleksi ibu jari disertai pemekaran jari lainnya. Refleks Schaefer dilakukan dengan pemijatan pada tendon asilet pasien. Refleks positif jika terjadi dorsofleksi ibu jari disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya. Pada refleks ini, kita melakukan ketukan dengan palu refleks pada telapak kaki di daerah basis jari-jari pasien. Refleks positif terjadi apabila adanya dorsofleksi ibu jari disertai pemekaran jari lainnya. Pada refleks ini, kita melakukan perkusi dengan palu refleks pada daerah dorsum pedis basis jari-jari kaki pasien. Refleks positif terjadi jika dorsofleksi ibu jari disertai pemekaran jari lainnya.